Veloz Grid Auto sah pasang full audio JBL. Mantep, mantep. Gila. Ini sih puas banget sih. Puas banget sih. Kita lagi ada di Everyday Sell Car Audio di Jalan Bungur Besar nomor 117. Ini jatuhnya Jakarta Pusat, dekat Senen, Pak ya. Ini adalah Veloz punyanya Grid Auto. Masih dalam rangkaian Go Veloz Max Experience. Sebelum bahas lebih jauh, gue pengen perkenalkan nih Bapak satu ini, si expertnya nih. Gue Pak, silakan perkenalkan diri. Ya, saya Mulyadi. Ya, saya technical support di PT BAPJ. Oke. Ya, jadi PT BAPJ itu salah satu importir dari brand JBL dan Nakamichi. Sebelum mau diganti, ini posisi masih standar nih teman-teman. Audionya, head unitnya, semuanya masih standar Pak ya. Iya. Nah, gue pengen ngajak Pak Mulyadi dulu nih buat ngasih kesan gimana sih audio standar si Veloz ini. Boleh Pak ya? Iya. Coba kita cek dulu. Volumenya udah digedein ya teman-teman ya. Cukup Pak? Cukup. Cukup ya? Nah, kalau gua kan awam nih teman-teman, kalau Pak Mulyadi kan udah udah bertahun-tahun lah nginstal audio Pak ya. Betul. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang dirasa kurang atau mungkin kalau buat saya sih sebenarnya kayak cukup-cukup aja gitu ya. Karena mungkin kupingnya belum terbiasa ya denger audio-audio kece nih. Nah, apa aja sih ya kira-kira kalau emang kurang yang perlu di-upgrade dari audio Veloz? Nah, jadi gini, kalau misalnya audio bawaan standar mobil itu biasanya dia hanya speaker standar biasa dan belakang, pintu depan, pintu belakang. Nah, kebanyakan semua merasa kurang karena memang dia standarnya ya begitu saja ya. Dari tipe-tipe mobil apapun kecuali yang mobil premium. Untuk segi suara biasanya bass udah pasti kurang. Udah pasti kurang ya? Udah pasti kurang. Oke. Karena speaker standar juga 6 in biasa aja gitu. Oke. Jadi kebanyakan orang selalu yang merasa kurang nih di-upgrade. Ya. Tambah subwoofer, Bener, tuh udah ganti pasti speaker, tambah amplifier. Amplifier, wow. Apalagi zaman sekarang udah sistemnya pakai DSP. DSP, bener. Nah, kalau secara peredaman Veloz ini kurang nggak sih Pak? Kan penting kan kalau ngomongin peredaman di audio. Penting. Kalau untuk audio peredam itu sangat-sangat penting, sangat ngebantu. Gitu. Jadi lebih baik sih kalau untuk upgrade kita harus perhatikan juga segi peredaman pintunya. Oh, pintu terutama ya? Ya, pintu. Oke. Karena di pintu ini letaknya speaker. Ah iya, benar. Dan biasanya di tengah-tengah pintu ini kalau kita buka panelnya kan ada lubang-lubang. Iya. Nah, fungsi peredam itu sebagai pengganti box speaker. Oh, jadi Karena nanti ada dia speaker kayak rumahnya juga gitu iya, ya? Oke. Kenapa di rumah itu speaker kalau di dalam kotak box itu suaranya bagus. Kita nggak bikin macam-macam teman-teman. Karena dengar-dengar mau bikinnya OM Pak ya? Iya. Jadi nggak ada yang dibobok, nggak ada yang dilobang-lobangin gitu ya? Ya, karena kita ini kan mobil baru ya. Masih baru banget baru nih. banget ini. Bener. Jadi kita konsepnya sekarang di sini adalah OEM look, tapi suaranya SQ. Suaranya SQ. Oke. Kalau ngomongin sistemnya kan biasanya ada 2-way, 3-way gitu-gitu Pak ya. Itu pakai gimana Pak? Kalau di sini kita masuknya dengan sistem two-way karena Two-way ya? OEM look ya. OEM look ya? Tidak merubah dari pilar. Si pilar ya. Oh, Twitter gitu Pak ya. Jadi Twitternya masuk di yang pilar standarnya nih. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya secara visual teman-teman nggak akan ngelihat perubahan audionya gitu nggak Pak kelihatan, ya? karena yang kita rubah nggak kelihatan. Di dalamnya gitu. Dalam. Nah, kalian mesti denger langsung nanti, makanya gue bakal kasih tahu ke kalian kalau hasilnya udah jadi. Nah, tadi Bapak udah jelasin, peredam juga spek-speknya biasanya bassnya kurang apa segala macem. Nah, kali ini boleh nggak Pak bahas satu-satu Pak speknya? Dari depan sampai belakang.
Kira-kira depan tuh pakainya apa, tipenya gitu. Oh, gitu. Dari apa brandnya? Speaker depannya kita pakai two-way dari JBL, JBL. yaitu serinya Club 6500C. Oke, siap. Ya. Terus? Untuk speaker belakangnya kita pakai coaxial juga dari JBL, serinya sama Club, tapi tipenya 6520. Oke. Heeh. Perbedaannya apa Pak sebelum itu? Kalau two-way itu kan dia Twitternya terpisah ya. Twitternya terpisah ya? Twitternya terpisah. Nah, kalau coaxial itu Twitternya ada di tengah-tengahnya Oh, speaker. kayak built-in gitu lah ya, Ya. ngomongnya. Oke. Nah, untuk penambahan lagi kita subwoofer. Subwoofernya kita pakai dari JBL juga, Oke. tapi dia tipenya mikro. Mikro. Oke. Jadi JBL-nya itu bikin subwoofer yang compact, kecil, Hmm. dan bisa knockdown. Oh, oke. Jadi dia ada Praktis ya? powernya, bisa dipasang. Kalau misalnya saat kita mau bawa barang, kita nggak mau pakai subwoofer, kita bisa lepas subwoofernya Bisa aja. lepas ya? Iya, iya, iya. Iya. Dan satu tambahan lagi kita pakai DSP dari Nakamichi. DSP-nya Nakamichi ya? Ya, DSP M. Oke, itu modelnya kan sebenarnya kalau kita ngelihat bentuknya kayak apa ya? Ya kayak Kayak bukan power. kayak power, pakai power Pak ya? Power tapi Kayak kecil power. dia. Sederhana, itu bisa taruh kolong jok kali ya? Ya, Balik lagi di Mas satu. Ini kan tadi Mas nggak nyebutin head unit bakal diganti. Apakah biasanya kan mempengaruhi itu Mas? ya. Apakah dengan head unit yang masih standar kualitasnya tetap oke gitu? Sebenarnya kalau untuk head unit biasanya orang juga suka di upgrade ya. Di-upgrade ya Tapi sekalian gitu. karena berhubung Veloz yang baru ini head unitnya sudah terintegrasi dengan 360 ya kan, udah lumayan canggih lah. Dan juga head unit ini tuh tidak bisa dirubah gitu. Oh gitu ya. Kalau dirubah mungkin 360-nya nggak connect. Jadi ada fungsi yang terintegrasi ya Iya. kalau kayak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal permasalahan nih Pak, kemarin tuh saya denger-denger sempat ada kendala nih soal instalasi audio dan segala macamnya. Kalau kita ngomongin di Avanza dan Veloz ya, yang baru ya. Ya, yang seri TSS tertinggi ya. Iya, yang TSS berarti di Veloz ya, Di Veloz. di Veloz. Nah itu permasalahannya apa Pak? Kira-kira Nah, Pak? jadi gini, head unit dari Toyota ini dia ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain ya. Balik lagi ke sistem TSS itu ya. Dari sistem TSS-nya, dan dia kalau kita upgrade power atau apapun di Veloz ini, dia tidak akan nyala. Oh, oke, timbullah masalah di situ tuh. Solusinya ketemu Pak, udah Pak. Solusinya ada. Jadi sudah ada yang buat namanya dummy speaker Oke. untuk ngakalin supaya si head unit ini Tetap membaca, berfungsi ya, normal, berfungsi normal Tapi dengan- ngebaca fungsi audionya juga yang udah Betul. di-upgrade. Oke, nangkep. Kalau ngomongin peredaman, ya minimal pintu Pak ya. pintu Kalau mau wajib. dibikin sampai lantai bebas lah, berarti Bebas. kan budget Untuk- nambah lagi ya, nanti. tergantung nanti pemilik mobil. Bener, masing-masing lah kalau itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin spek, minimalnya di angka 7 juta, maksimalnya terserah kalian. Terima kasih pada Grid Auto telah mempercayakan perusahaan kami PT Berkah Audio Perkasa Jaya, dan saya Akyong secara pribadi menyampaikan terima kasih ya telah diserahkan satu unit mobil Veloz, di mana kita kolaborasi untuk memasang sound system ya, audionya khususnya. Dan audio ini memang kita supaya suara SQ-nya lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman di berkendaraannya. Kita punya skill, punya teknik yang baik. Kita mengganti produk ini dengan semuanya plug and play, tidak motong kabel. Dan hasilnya kita bisa nanti akan buktikan benar-benar jernih suaranya gitu. Kenapa kita memilih produk JBL ya? Karena JBL sudah berpengalaman sekali di mobil OEM ya. Banyak merek kayak Lexus apa-apa semua kan kita dari produk Harman Internasional. Dan ini kita juga nggak sembarangan untuk memilih merek pasang di mobil tersebut. Jadi pilihan kita JBL
yang terbaik, di mana di situ ada DSP-nya di dalam mobilnya. Pesan saya para pengguna Veloz dan Avanza, jangan ragu untuk mengganti audionya. Yang penting pilih instalator toko yang memang capable, yang punya skill yang bagus. Pasti saya yakin mereka juga bisa untuk mengupgrade sound system yang lebih baik. Finally teman-teman, audionya jadi. Balik lagi sama Pak Mulyadi. Kemarin bantuin install sama nyeting Pak ya? Iya, di setting. Nah sekarang gue pengen langsung ngerasain impresi audionya sekeren apa sih udah jadi. Boleh Pak? Oke, nih kita cobain ya. Iya. Kita naikin volumenya. Wow. Ini ya teman-teman ya. Suaranya tuh pas gitu ke arah telinga kita gitu. Jadi dengernya tuh nyaman, nggak usah nyari-nyari suara di mana nih gitu kan. Detailnya juga oke Pak ya. Ya, vokalnya juga lebih Vokalnya detail, juga lebih keluar detail. ya kan. Bener. Instrumennya semua jadi lebih live. Iya. Rasanya sih kalau di depan dapet banget gitu. Mantep sih ini. Lebih nyaman lah ya kalau jalan jauh gitu dengerin sambil nonton film mungkin, ya kan teman-teman. Bisa. Sambil dengerin lagu, kita nyanyi-nyanyi bareng, makin seru sih. Pasti perjalanan panjang juga nggak masalah. Keren-keren. Nah yang paling penting yang kedua itu adalah, ini kan mobil keluarga. Ya. Pasti baris kedua, baris ketiga ada penumpangnya. Kita Pasti. mesti cobain di belakang juga nih Pak. Boleh. Kita geser ke belakang teman-teman. Yuk, tadi di depan, sekarang kita geser ke belakangnya Pak ya. Betul. Karena pasti penasaran dong penumpangnya gimana sih rasa audionya. Kalau di depan sih udah pasti lah ya, berasa banget. Ya, Penumpangnya gimana nih? Makanya kita tes lagi Pak. kita tes di belakang nih ya. Kita dengerin gitu suaranya gedein ya. Tetap dapat detailnya. Keren. Mantep mantep. Gila. Ini sih puas banget sih. Puas banget sih. Dengan paket yang kita kemarin bilang Pak ya. Minimal di 7 jutaan. Sekitar 7 jutaan Sekitar sudah 7 dapat jutaan. full, berikut subwoofer dan DSP. Wow, ini sih gokil teman-teman. Buat kalian yang suka audio ya, terus nggak banyak mengubah bentuk asli dari kabin mobil Ya, gitu ya. tetap Pak, OEM look. tetap OEM look gitu. Ini oke banget dan cukup banget sebenarnya buat keluarga teman-teman. Soalnya kalau kita ngomongin audio, ya semua pengen ngerasain ya, rata depan belakang gitu, biar adil gitu kan ceritanya. Keren banget teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat PT Sumber Berkat Pak Mulyadi Ya. sebagai technical support ya, Betul. bantu setting kemarin. Pertanyaan satu lagi deh Pak, nyetingnya berapa lama Pak? Kalau untuk nyeting biasanya OEM look ini kita 1-2 jam. Oh cepet ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini, dan PT Sumber Berkat terima kasih sekali lagi. Pak Mulyadi terima kasih. Terima kasih juga dari sudah Auto. membuat Veloz kami jadi lebih nyaman, lebih menarik kabinnya, lebih keren audionya, mantap banget. Yang mau ngikutin progresnya lebih lanjut dari Veloz punya Grid Auto, bisa follow Instagramnya di @gridautomotive. Terima kasih lagi, jangan lupa kasih komentar yang menarik, like dan share, di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit. Nah, buat yang mau dapetin paket audio spesial dari Grid Auto dan JBL, kalian bisa langsung klik link di bawah. Harganya cuma 8,8 juta teman-teman. Kalian udah bisa dapet speaker split 2-way, speaker koaksial, subwoofer aktif, dan DSP. Nggak cuma itu, harga 8,8 juta sudah plus sama instalasi dan peredam. Makanya buruan beli, klik link di deskripsi.